Halo Glips, ketemu lagi di Tech Talk, talking about teknologi dengan gue Putra. Sama gue Bobby. Dari episode-episode sebelumnya kita juga udah membahas cukup panjang ya kok tentang literatur employee ya, dari aplikan, dari para pencari kerja, recruiter juga, aplikan udah jadi kandidat gitu ya. Nah, yang sekarang gue yang penasaran tentang ada sih di clue di beberapa video Tech Convo season 1 nih kok. Apa tuh? Beberapa narasumber kita ngomong pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi. Dan gue juga inget beberapa episode yang lalu gue ngomong geek atau IT itu terkesan seperti geek gitu karena tidak cakapnya dalam berkomunikasi secara profesional. Nah itu gimana sih kok menurut lo? Oh iya, benar-benar. Kayaknya salah satu yang stereotip mainstream dianggap nggak jago komunikasi itu kayak para programmer ya. Gue sendiri kan start dari introvert, gue juga geek ya. Bisa kayaknya banyak tahu deh. Beberapa film kalau orang IT itu digambarkan dengan geek, kerja gitu. Dan komunikasi jadi jelek gitu kan. Sedangkan di dunia profesional kita ada teamwork. Betul. Gitu. Iya. Penting banget sih komunikasi ya. Dan bisa dilatih ya, bisa dilatih. Dan bisa dilatih. Komunikasi juga satu faktor penting yang gue lihat dari bootcamp gue. Jadi kalau anak ini komunikasi jelek itu juga salah satu hal yang jadi faktor gue eliminasi. Oh, ada terjadi juga di bootcamp itu? Terjadi. Bootcamp sendiri kan kayak saya pernah bilang di Tech Convo itu seperti interview sama tes yang panjang kan. Jadi saya sebagai interviewer juga, recruiter juga saya akan ngelihat. Karena penting gitu ya. Nah, tapi mungkin belum dijelasin dulu ya. Komunikasi apa sih? Pentingnya gimana sih? Cara ngelatihnya gimana? Apa sih yang bikin komunikasi bagus dan jelek? Ya padahal kalau ngomong-ngomong doang kan komunikasi juga namanya. Yes, betul. Nah, cuma kalau di dunia kerja itu beda lagi gitu kayaknya. Bisa beda lagi. Nah, menurut gua di dalam dunia kerja, komunikasi itu dibagi jadi dua macam. Ya, jadi dua kategori. Pertama, komunikasi lu sebagai influencer atau entertainer. Oke. Ya, satu lagi sebagai messenger. Di mana komunikasi untuk influencer atau entertainer adalah tujuannya lu bagaimana ngomong yang baik supaya mungkin orang nggak bosan atau pesan sesuatu yang bikin orang sedih, tegang, suatu berita yang sifatnya bad news, tapi terdengar oke lah nggak separah itu gitu loh. Contoh doang bentuk kerjaan yang butuh komunikasi ini kalau kayak lu dokter, salah satu pasien nggak selamat, gimana cara lu ngabarin ke keluarga pasien gitu kan, gitu. Oh kita udah berusaha semaksimal mungkin itu berita yang sedih, tapi kan message-nya harus bagus. Nggak mungkin kan ngomong gitu, maaf bu, itu keluarganya metoy gitu kan. Terkesan santai begitu, cuma sadis banget sih itu. Ya kan nggak mungkin kayak gitu kan. Atau mungkin dari sisi seperti seorang sales, ya bagaimana dia bisa menarik perhatian dari customer dia. Komunikasi yang baik mudah dicerna itu bagian dari influencer, entertainer atau ya para influencer yang biasa kita lihat di YouTube juga. Itu good kategori yang di situ. Tapi kan memang para programmer ini dari awal juga mau ambil job ini karena gue mau kerja sendiri nih, nggak mau ngobrol sama, nggak gitu mau banyak interaksi, gue introvert gitu kan. Terus masa gue harus jadi entertainer? Enggak, kalau programmer itu bagian komunikasi yang dibutuhkan bukan itu, tapi as a messenger, sebagai messenger. Nah, messengernya apa? Messenger ini bentuk komunikasi, intinya teknik komunikasi bukan buat hibur lawan bicaranya, tapi supaya nggak miskom. Nah, karena banyak banget tuh anak IT yang miskom. Misalnya dikasih requirement ini, dia nangkepnya salah, malah komunikasiin lagi salah. Iya, betul. Nangkepnya salah, disuruh minta kerjaan apa, dia malah ngerjain yang lain. Atau kemampuan dia bicara, dia malas ngejelasin, kacau ngejelasinnya. Aturannya dia mesti ngejelasin juniornya atau ngejelasin peernya, lawan temennya untuk bantu gua ngerjain ini. Tapi salah ngerjain, salah kasih tahu gitu loh. Miskom. Berarti ada potensi berantakan juga ketika senior punya junior kok. Iya, bisa juga. Bisa juga. Ya kalau seniornya komunikasi nggak bagus atau si juniornya, karena kan komunikasi dua arah. Bicara sama lu nangkep. Gitu ada kan. Ilmu di nangkepnya juga, ada ilmu di komunikasinya juga. Dan komunikasi juga bisa macam-macam ya. Bisa lewat ngomong, dengar, nulis juga kan, nulis requirement-nya sendiri sama baca gitu kan. Jadi intinya input sama output-nya. Pemilihan bahasanya. Jadi yang sering kejadian tuh bad communication-nya karena salah ngasih tahu, masalah nangkep, miskom lah intinya.
Ya, nah itu yang gue ngelihat dari bootcamp yang gue paling sorot. Gue nggak akan ngelihat mereka sejago apa nginfluence atau hibur orang, tapi seberapa jago supaya mencegah miskom ini. Karena orientasi kita ke project ya. Ke project, ya kan sering banget kejadian dia salah dengar requirement terus apa yang dia kerjain salah, diulang lagi semua ngerjain. Lembur atau apa gitu, nggak bisa bawa klien untuk ngomong yang jelas gitu kan intinya. Nah, sekarang bootcamp belakangan ini nih, batch belakangan ini nih, udah gue ajarin ini nih di kelas. Ya, soft skill. Kalau yang dulu mungkin ada yang belum, jadi pelajaran gue kan juga berkembang. Karena gue ngelihat seberapa butuh banget nih, seberapa banyak banget programmer yang sebenarnya pintar, tapi disalahkan karena miskom. Ya kan ini kan seni menyampaikan informasi kan, dari otak ke otak gitu. Jadi gue mulai lihat ini, dan gue ngajarin ilmu komunikasi ini supaya mereka gampang ingat. Gue bikin singkatan. Ini ilmu komunikasi messenger. Wah, singkatan lagi nih. Singkatan lagi ya. Keren. Gue bikin singkatan COZYPUB. COZYPUB. Oh, COZYPUB. Ya. Jadi bar yang nyaman, pub yang nyaman, tempat minum yang nyaman gitu. Tapi ini sebenarnya bentuknya singkatan. Jadi COZYPUB ini adalah hal yang menjadi penyebab miskom tadi, yang bisa kurang lebih yang gue alamin di bootcamp nih apa nih gitu. Jadi mulai dari C dulu nih. C itu perbedaan cultural difference, culture difference. Ya kadang-kadang setiap orang punya kultur masing-masing yang membuat itu miskom. Apalagi Indonesia dengan culture bahasa yang banyak banget. Betul. Ya kayak. Dengan culture bahasa yang banyak banget. Contohnya kan kita membentuk kultur. Contohnya kita kalau mau beli air minum, air putih gitu ya, bilangnya Aquanya merek apa? Iya, ada di beberapa tempat yang masih kayak gitu. Iya. Aquanya merek Fit. Ya Aqua kan merek. Aqua gitu. Atau Hondanya merek apa? Iya. Motor, itu daerah gua tuh, Kak. Oh gitu ya? Iya. Naik Honda. Hondanya apa? Mio. Ya Mio kan Yamaha biasa ya. Naik Honda. Bisa kayak gitu. Jadi ada perbedaan kultur. Gua sendiri dulu punya teman orang Medan gitu ya. Kita pernah kerjain tugas bareng nih teman kuliah. Sama-sama ngerjain siang hari. Terus besok tugasnya kita lanjutin besok lagi gitu. Ketemu lagi siang. Nah terus teman gue ini ngomong gitu kan ke gue, Bob, semalam kan lu ngomong begini. Ya. Terus gue bingung. Hah, malam gue nggak ketemu lu? Iya. Semalam. Oh ternyata dia bilang kemarin itu semalam. Iya. Kalau di otak gua kan semalam itu kemarin malam. Jadi kita sempet lama miskom di sana dulu. Nah itu kalau cukup panjang di bagian itu doang itu. Karena beda ya. Nah tapi boleh, ini mungkin gua goes to teknis sedikit biar anak-anak programming juga bisa dengar gitu ya. Contohnya cultural difference yang ada di dalam dunia programming ini apa? Nih contohnya, mungkin Putra agak bingung, gua ceritain ke mereka aja gitu. Data ya contohnya, di dalam database itu kayak SQL itu setiap kita mau nyimpen data karyawan itu ada data, misalnya ada nama depan, nama belakang, umur, segala macam. Anak SQL tuh sebenarnya di dalam dunia database bilang itu kolom. Ya karena dia bentuknya tabel, kolom. Anak Java juga punya data nih, bentuk orang misalnya ada nama depan, nama belakang kayak tadi umur. Mereka sebut itu field. Nah, sedangkan untuk anak JavaScript sama anak C# bilang itu property. Ya, tapi sebenarnya kalau kita mau jabarkan karena beda di dalam database, di dalam tabel database itu memang bentuknya kolom seperti tabel soalnya kolom. Di dalam Java sama C# itu sebenarnya cara aksesnya sedikit berbeda ya. Di dalam C# sama JavaScript itu untuk mengakses itu adalah nggak butuh getter setter method namanya. Jadi itu disebut property. Tapi banyak dari kita kan yang polyglot atau yang tadi one man army belajar kemana-mana. Jadi banyak tuh yang awalnya expert database masih bilang Java sama C# itu kolom. Oh, ke bawah. Dan bahasa kayak gitu kalau gue ajarin di bootcamp banyak banget miskom seperti itu. Dan banyak anak Java ketika dia pegang database tetap aja dia bilang itu field. Nah, tapi sebenarnya kan karena konsepnya sama. Putra jenis kelaminnya laki-laki. Laki-laki itu kolomnya. Laki-laki itu fieldnya, laki-laki itu propertinya, gitu. Tapi mereka suka miskom di sana sampai kalau ketemu orang yang nggak tahu kultur seperti itu, atau perusahaannya ada kadang-kadang membentuk kultur perusahaan apapun itu bilangnya field. Jadi yang kalau ketemu perusahaan lain baru masuk kayak, hah? Field. Apa gitu? Gitu. Suka begitu, itu contoh doang. Dan biasanya istilah-istilah terminologi, banyak itu contoh doang ya. Banyak di dalam programming istilah-istilah terminologi itu udah kebiasaan satu kantor sebut itu. Satu kantor sebut itu. Nah, ketika dia harus cross tim, pindah kantor, pindah perusahaan,
Itu suka ada miskom di sana. Oh iya ya, kalau di dunia aplikasi aplikasi desain, toolsnya sama aja. Ketika misalnya kalau zaman gue kuliah dulu kok Corel Draw pindah ke Illustrator. Sebenarnya toolsnya sama aja. Ada beberapa tools juga itu ada di Figma juga, ada di Photoshop juga. Cuma kadang letaknya beda, gunanya jadi nggak terlalu. Kalau mungkin sesama Adobe masih sama. Istilahnya juga gitu. Iya. Nama-nama tuh. Gambarnya masih mirip. Cuma pemakaiannya kalau ini udah cross brand ya. Ketika Corel Draw ke Illustrator. Tapi gunanya hampir mirip. Toolsnya hampir mirip gambarnya. Tapi ada fungsinya sedikit berbeda gitu. Gaya pengembangannya juga beda gitu. Sedangkan di Corel Draw dulu di zaman gue kuliah belum ada layering. Belum ada ya dulu. Iya. Di Illustrator kita wajib tahu tuh layeringnya layer berapa gitu. Kalau Corel Draw nyampur aja dulu. Iya, Photoshop juga saya dulu main layer. Layer juga kan. Nah gitu. Mungkin gitu kali ya, Kak. Iya. Atau mungkin yang sehari-hari juga nih, contoh doang yang kultur yang diciptain Indonesia ya, kayak kita nonton apa? Nonton bola, main bola. Maksudnya bola sepak kan, sepak bola. Iya. Emang basket nggak main bola? Iya, main bola semua. Tapi pada saat Indonesia bilang bola itu artinya udah bola sepak gitu. Itu contoh doang, itu dibentuk kultur udah ya. Ketanam banget ya. Ya mungkin kalau orang bule datang ke sini belajar bahasa Indonesia, playing ball gitu kan. Ball apa? Ball apa? Ada Football. football, basketball. Iya, gitu. Itu contoh doang gitu. Ya. Oke, mungkin itu kurang lebih dapat ya, cultural difference ya. Tadi C ya. Sekarang O. Ini sering banget nih kebiasaan nih anak-anak bootcamp juga ngalamin ini nih. Oversimplification. Semua disimpel-simpel. Oke. Tipe-tipe programmer yang introvert sering banget ngalamin ini. Malas ngomong. Akhirnya informasinya segibun, udah ngomongnya segini aja. Oke. Padahal yang ngerti cuma dia. Dia gitu. Ya kalau ngomong juga kalau gua ajak interview, minta presentasi kayak gitu. Ngejelasinnya cuman sebenarnya banyak bikinnya. Ya udah kok gitu aja. Udah gini aja. Gitu kayak ceritanya malas gitu. Iya. Ibaratnya kalau kita minta dia, coba lu kemarin baru nonton apa? Film Titanic. Ceritanya apa? Ya itu kapal tenggelam. Udah gitu dong. Itu oversimplification ya. Banyak orang mikir kenapa dia mau oversimplification karena banyak hal. Pertama malas ngomong. Orangnya introvert banget. Oke, kalau dia ngomong sesama IT. Kadang-kadang sesama IT juga ada informasi penting dia nggak sampaikan, yang temennya nggak tahu. Serius. Saya kan juga IT juga kan. Iya. Dia tetap ngomongnya sebisanya. Sedikit-dikitnya biar dia mingkem lagi. Iya, biar dia mingkem lagi. Kayaknya makan baterai banget, makan tenaga dia banget gitu untuk ngomong. Atau ada juga penyebab orang lakukan oversimplification karena dia merasa kalau informasinya terlalu banyak, gue ngantuk. Jadi gue mau jelasin orang nih supaya orang yang nggak bingung, gue jelasin simple aja. Benar, gue nggak bilang itu salah. Kadang-kadang too much information bikin orang bingung. Gue setuju. Tapi tekniknya sebenarnya bukan oversimplification. Itu namanya tekniknya reduksionisme. Jadi kayak kita mau ngejelasin orang yang nggak ngerti teknis pakai penjelasan teknis. Kayak contohnya gue kemarin jelasin atomik seolah-olah ada orang. Itu nggak bener-bener di otak ada orang. Tapi itu cara gue ngejelasin reduksionisme. Kalau mau latihan reduksionisme kayak gini, bayangin lu bawa laptop atau smartphone, lu ke zaman medieval, zaman perang dulu, zaman batu. Gimana caranya lu ngejelasin laptop teknologi secanggih itu ke orang yang belum paham. Nah itu tekniknya reduksionisme. Kita bisa pakai perumpamaan contohnya metafor itu contohnya reduksionisme. Jadi simple ya, tapi bukan dipotong habis informasinya, tapi dirangkum begitu. Memindahkan percontohannya ke sesuatu yang lain dengan tujuan yang sama. Iya. Oke. Tadi O ya. Ya O. Z. Zero assurance. Nol, asuransi nol, mengasuransikan nol, memastikan nol. Zero assurance. Maksudnya gini, banyak banget ketika meeting nih programmer sama kliennya segala macam atau sama timnya, dia nggak yakin nih lawannya ngerti nggak ya, tapi udah cepet iya aja gitu, nggak nanya lagi. Dia nggak memastikan bener nggak nih lawan gua nggak ngerti. Dia udah pengen meeting, udah pengen buru-buru selesai aja. Yang nyampein atau yang dengar. Kalau kita jadi yang pendengar, kayaknya sih gua ngerti nih, tapi bener nggak?
Kita bisa harusnya bilang, oke Pak, saya paham. Jadi begini ya, kita ulang informasi yang dia ngomong. Iya. Kita mengulang dengan bahasa kita sendiri. Yes. Apakah benar, memastikan, double check ya? Iya, double check. Ya itu intinya, nggak boleh zero assurance, harus double checking, nggak boleh zero check, gitu. Jadi banyak yang dia dengar, oke Pak, saya tangkap. Jadi maunya Bapak gini kan. Nah itu teknik zero assurance. Atau kalau kita jelasin orangnya gini, kita kan ragu kan, dia ngerti apa nggak? Oke, coba ulangin, kasih ceritain gua yang saya minta apa. Satu, menjelaskan dengan cara dia, biar cepat aja. Iya, biar cepat aja. Satu, mendengarkan, ngangguk-ngangguk aja biar cepat aja. Iya, gitu. Itu gue sering banget tuh ke kandidat bootcamp gitu. Oke, ngerti ya, ngerti. Coba ceritain apa? Bingung udah. Bingung. Lu juga kalau nggak ngerti gua, tanya lagi nggak apa-apa, nggak akan dimarahin, nanya lagi gitu loh. Cuman dia nggak ngerti dia. Biar cepat aja. Ngangguk-ngangguk aja gitu. Itu sering. Nah ini kombonya si zero assurance. Assurance itu kan kita yang harus proaktif nanya lagi. Iya. Jadi ini zero assurance ini double check ini untuk ngonter yang ini yes as always. Jadi jawaban banyak orang Indonesia yang jawabannya iya aja, yes. Iya apa enggak nggak tahu, pokoknya yes aja. Oke. Itu bisa bikin miskom kan? Iya. Ya kan? Pernah ya di jalan kita nggak tahu mau nanya arah, dia nggak tahu. Kalau nggak tahu kan aturannya jawab saya nggak tahu kemana. Nggak tahu. Ini di arah mana ya? Saya nggak tahu di mana. Iya. Proxy jalannya kemana ya? Nggak tahu. Iya. Harusnya ya nggak tahu aja. Suka kan orang nggak tahu asal nunjuk. Kayaknya situ deh. Iya. Asal nunjuk doang. Kayaknya situ deh gitu. Karena kayaknya jawab no itu nggak boleh banget itu, malu atau apa nggak tahu deh. Kayak terlarang banget. Jadi apa ya? Jadi beban banget ngomong no atau ngomong nggak tahu itu. Kayak beban banget ya. Beban banget. Tadi udah sampai apa ya? Yes. Berikutnya P. P ini political evasive. Artinya menghindar karena dia ada politik tertentu. Oke. Nah, saya punya contoh yang paling gampang kalau di sini teman-teman nonton Mata Najwa. Ya, itu Najwa Shihab jago banget ya di komunikasinya. Dan dia sering banget nyudutin narasumber yang biasanya punya tujuan politik tertentu. Dia ngeles terus ya. Sebenarnya narasumber ini pintar, dia ngerti apa yang si Mbak Najwa tanya. Cuman dia nggak nyambung ya komunikasinya karena dia tujuannya ngeles. Oh, jadi pura-pura nggak nyambung. Pura-pura nggak nyambung segala macem. Dan ini juga kejadian loh di dunia programming sampai di dunia bootcamp gua. Anak-anak bootcamp yang nggak paham, gue tanya, dia nggak mau kelihatan nggak paham, dia ngeles dia. Oh, ini kebalik lagi, dia nggak paham tapi biar kelihatan paham. Yes. Ngeles sana sini. Betul, pura-pura. Oh nggak, maksud saya gini Pak atau gitu. Atau dia demi-demi pengen lolos. Jadi kelihatan seolah-olah paham. Ngebelut ya kata teman ya kata Gasna itu. Ya, jadi dia banyak ya kalau lu lihat videonya Najwa Shihab cerita, wah jurus-jurus ngeles para politikus. Iya. Dan kenyataannya tuh cerita ngelesnya itu nggak cuman kejadian di para politikus, tapi kejadian juga di programmer, atasannya, bawahannya, peernya itu sering banget kejadian. Pokoknya 1000 cara ngeles gitu ya, kayak supaya lancar gitu. Kalau nggak, misalnya nih dari pembicaranya nggak salah, dia mau bela diri seolah-olah bukan salah gua, salah orang. Itu kejadian banget. Jadi bikin timnya makin bingung. Atau punya tujuan politik tertentu, jadi informasinya dipotong-potong. Jadi gua nggak mau kedengaran. Contoh doang begini, gua pernah ngalamin nih. Sempat agak kesel. Gue nemenin bokap, ngomong sama seseorang, sama sales penjual satu produk. Gue nggak mau sebut brandnya, nggak mau sebut produknya juga ya, gitu. Jadi intinya barang ini dijual dengan program cicilan. Oke. Gitu. Bokap gue nih tipikal orang yang nggak mau beli sesuatu nyicil karena dia tahu mendingan gue nabung, gue beli nggak pakai bunga, nggak pakai tanggung jawab berangsur-angsur nanti. Jadi bokap gue nanya sama dia, gitu kan. Oke, cicilannya gini. Bisa nggak gue belinya nggak cicil, langsung cash, langsung tunai gitu, langsung selesai. Terus dia nggak jawab. Pertanyaannya simpel banget. Jawabannya itu cuma 2, bisa atau nggak. Udah gitu dong. Oh Pak, tapi dia nggak jawab yes atau nggak. Oh Pak, tapi program cicilan kita gini. Nggak. Saya tahu, saya udah ngerti itu. Nggak, ini bisa nggak tunai, bisa atau nggak. Oh Pak, yang lain juga cicilannya begini. Enggak. Kan kesel kan? Bisa atau enggak? Wah, dengan berat hati akhirnya dia jawab, enggak, ini mesti nyicil begini. Nah, tapi ternyata bukan karena dia nggak masuk nih.
Karena dia diajarin supervisornya, lu nggak boleh jawab yes di bagian ini. Iya. Dia nggak mau. Udah SOP dia di jalan begitu. Dia bukan maksud mau bohongin kita, tapi ternyata dipaksa gini. Nah, ternyata kenapa begitu? Karena supervisornya punya politik marketing kan. Iya. Jadi apapun yang tadi sebenarnya kan kita kalau mau komunikasi bagus jujur, iya bisa enggak. Nah, tapi dia ngomong kayak begitu, kesannya jadi kita muter-muter kan? Iya, malah kita yang kayak maksa mau beli itu barang jadinya. Iya, jadi emosi kan? Jadi karena dimuter-muter, itu banyak banget tuh. Sebenarnya dimulai dari ya kalau emang enggak yang ngaku enggak aja, iya yang ngaku iya. Gitu. Jangan muter-muter. Gue kalau kayak gitu, oke, kalau lu paham coba jelasin. Wah, sering banget itu yang kadang-kadang jujur ya kalau ngajar tarik uratnya juga di sana. Karena wah muter-muter anak-anak ngaku. Oh, saya kira Bapak begini, saya kira gitu, saya kira itu. Saya kira itu. Iya. Pas habis ngejelasin ada pertanyaan, nggak ada. Semua ngerti gitu. Iya. Itu sering kebiasaan anak kampus juga gitu sih. Banget. Yang berikutnya U ya. U ini yang paling susah sebenarnya, ini butuh pengalaman dalam komunikasi, itu sebabnya banyak yang senior komunikasi lebih bagus dari junior, yaitu unpredictable question, unpredictable situation. Jadi banyak banget, ini penjelasannya Ko Martin nih gue jabarin, penjelasannya Martin nih gue jabarin. Dia pernah bilang yang namanya sistem analisis itu harus bisa ngebayangin kan nantinya ke depannya gimana. Gitu. Kadang-kadang kalau kita cuman ngelihat yang sekarang, kita tuh nggak bisa ngelihat ke depannya nanti bakal terjadi apa. Karena situasi ke depan mungkin berubah. Kalau ternyata harus saya lakukan gini, saya lakukan kayak gitu, ke depannya ternyata ada hal-hal yang saya nggak expect. Gitu kan. Sering banget kan kita, misalnya contoh doang nih, kita kepikiran analitik mau bikin rumah kayak begini. Tapi kita nggak kebayang tuh nanti kalau musim hujan ternyata kalau bikinnya kayak gini bisa banjir, bisa apa. Karena lu nggak nganalisa, nggak memprediksi, nggak nganalisa jauh ke depan. Ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak ketebak. Nah, kemampuan analisa kayak si Martin ini dia makin bagus karena seiring pengalaman. Dia udah sering ngalamin nih. Oh, gue udah pengalaman nih tipikal kayak gini. Jam terbang ya. Jam terbang. Atau sebenarnya bisa juga tanpa jam terbang selama kayak si Martin, kalau orangnya punya kemampuan brainstorming, mikir, ngebayangin nanti gimana ya? Kalau nanti gue gini, dia bakal gini nggak ya? Dia bakal lakukan gini nggak ya? Ini bakal terjadi gini nggak ya? Nah, itu sebenarnya bisa dilatih sih brainstorming kayak gitu ya. Nah, harus bisa mikir ke depan. Nah, kalau kita bisa membayangkan, bisa analisa, bisa mikir ke depan, ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak timbul sekarang, tapi timbul ke depan. Tapi timbul di hari depan. Contohnya, kalau nanti banjir, salurannya mesti gimana? Kalau nanti dibikin gini gimana? Kalau kita sekarang mikirin di musim nggak banjir, di musim nggak hujan, pertanyaan-pertanyaan itu nggak kepikiran. Karena tidak terjadi dalam waktu dekat, jadi kita juga nggak terlalu aware. Betul. Nah, gue kasih contoh doang, ini contoh kecil banget biar yang junior ya, kalau yang senior buat mereka nih child's play gitu biar paham. Adalah suatu hal yang jelek di dalam database kita menyimpan umur orang. Yang kita harus simpan cuman tanggal lahir orang. Kok begitu? Karena setiap tahun lu mau ngupdatein umur orang. Enggak, lu harusnya bikin sistem cuma nyatet tanggal lahir. Ketika klien minta umur, sistem lu tuh menghitung tanggal sekarang dan tanggal lahir. Nggak boleh lu nyimpen tanggal lahir. Kalau nggak, database-nya setiap tahun ngupdatein. Setiap orang ulang tahun ngupdate itu manual, diedit kan nggak mungkin. Kalau bikin sistemnya malah dia update tiap hari, ada yang ulang tahun itu ganti satu. Jadi kan sistemnya capek kan, performance-nya harus ngecekin satu-satu, kan nggak mungkin. Kita cuman pada saat kliennya minta, sistemnya tuh ngitungin tanggal sekarang sama tanggal lahir dia. Itu contoh doang. Tapi banyak anak-anak nulis gitu karena nggak kepikiran. Nah, harusnya kita bisa lihat pikiran. Nah, itu begitu klien yang nerapkan, kliennya juga bukan anak IT kan. Ketika kliennya menjelaskan ini, harusnya kita kalau analisanya kita udah bagus, kita bisa ngebayangin, wah, kalau kita ikutin permintaan si klien kayak gini, nanti sistem dia malah dia rusak diri sendiri gitu loh. Kita bisa ngomong dengan baik-baik, kita bilang, Pak, bukannya nanti kalau Bapak minta gini, nanti akibatnya bisa gini loh. Itu menghemat waktu banget. Nanti kliennya baru, oh iya bener juga. Bukan diyayain dulu ya. Oh, kalau gitu nanti saya rubah aja. Kalau gitu saya mintanya begini aja. Gitu kan. Itu suka kejadian. Tapi banyak yang programmernya nggak bisa predictable. Apapun yang disuruh, kerjain. Nanti begitu udah ngerjain, ternyata sistemnya nggak bisa jalan karena ini. Nanti si kliennya, oh ya sorry, dirubah. Programmernya kesel. Kerja 2 kali. Sedangkan
dia selain jadi programmer ya dia konsultan IT-nya juga kan. Ya harusnya hal-hal itu dia bisa predik ke depannya bakal gimana. Jadi kita bisa bukan cuman menyiapkan pertanyaan untuk sekarang, tapi pertanyaan untuk masa depan. Oke. Yang terakhir nih, B. Singkatannya dari blind terminology atau buta istilah. Buta istilah. Nah ini juga kendala banget di kandidat bootcamp gua, ya. Gua nggak minta untuk bisa kerja bareng sama gua, bisa menyelesaikan requirement atau tugas-tugas gua. Semua sinteks programming tuh harus hafal, bisa gile dah. Nggak apa-apa, kan saya udah bilang sama mereka. Boleh buka catatan lu, boleh Google, boleh lihat handout gue siapin, gue bikinin handout contoh code-nya. Lu boleh, bahkan sekarang ada ChatGPT mau nanya-nanya. Gua nggak minta lu ngafal. Sudah bisa dibilang bukan banyak lagi, sudah terlalu banyak. Platform untuk membantu sekarang. Betul. Gua nggak perlu jadi guru kimia yang suruh minta lu ngafalin tabel periodik. Lu lihat di tembok, lu contek Google juga bisa. Tapi tetap dong harus ada hal-hal yang diingat. Bukan dihafal ya, maksudnya diingatnya dalam arti terminologi. Kita harus ingat sama konsep ingat, tapi terutama terminologi. Di dalam programming tuh terminologinya banyak. Oh, ini namanya kelas, ini namanya objek, ini namanya function, ini namanya parameter gitu. Nah, itu supaya kita bisa komunikasi harus ngomong dengan istilah terminologi. Itu sebabnya di dunia kedokteran juga terminologinya banyak. Kenapa? Kalau nggak ada terminologi, kenapa? Kan capek, Pak. Ngafalin terminologi tuh ngingetinnya kan capek. Saya kasih contoh begini. Kita misalnya ngobrolin soal film, yang kebetulan filmnya agak rumit, atau film seri gitu ya, yang tokohnya banyak sekali, lokasi tempatnya banyak sekali. Contohnya kita ngobrolin Duna ya, film-film yang baru keluar, belum lama ini. Tapi kita nggak ingat tuh nama-nama tokohnya sama sekali. Kita nggak ingat nama-nama tempatnya sama sekali. Maka kalau kita ngobrol sama temen, si Anu tuh adik istrinya dia tuh. Panjang. Yang tewas di episode 4 tuh. Lu kan capek kan dengernya kan. Karena dia nggak pernah ingat terminologi, dia nggak pernah ingat istilah, dia nggak pernah ingat nama. Ini tuh yang biru-biru tuh, yang orangnya suka pakai baju warna merah. Siapa? Kan tepar kan, capek kan. Lu kebayang nggak dokter komunikasi nggak ada nama penyakit? Itu tuh yang biasanya meler-meler, senut-senut. Itu kandidat bootcamp gue tuh awal-awal begitu ngomong. Itu Pak, masukin ke dia nggak inget parameter yang biasa dimasukin lobang sebelah kanan. Gue bingung lobang sebelah kanan tuh apa? Lobang. Jadi, lobang. Gue kan mikirnya kemana-mana ya. Gitu, itu sering banget. Itu apa kedokteran atau apa gimana? Ini Pak, yang itunya Pak, diedit yang di bawahnya Pak. Iya, namanya apa? Gue butuh. Karena lu kalau komunikasi sama senior sama peer lu, kayak begini orang bingung. Istilahnya apanya? Atau enggak sebaliknya, dia nggak hafal, dia nggak ingat, bisa jadi nanti atasannya bilang tolong dong tambahin overloading konstruktor ya. Dia bingung overloading itu apa, konstruktor itu apa. Apalagi senior biasanya kalau udah hafal yang gitu ya dia cukup menyuruh satu nama doang gitu. Betul. Ya, nah itu kalau gua ngelihat itu juga kebiasaan masyarakat kita untuk malas sekali mengingat terminologi gitu. Itu yang membuat orang kadang-kadang baca buku susah banget atau nonton film ngomong sama orang udah lupa lagi. Ini tadi tokohnya yang mana ya? Iya, malah nanya. Padahal film masih jalan. Nah itu dia, kan punya teman yang nanya-nanya. Nah, itu nanyanya mending kalau langsung namanya gitu kan. Itu adik istrinya sih itu yang kemana ya? Yang ini anaknya yang anak keberapa? Yang anak ketiganya yang mana gitu. Jadi ngerti kan, kayak itu komunikasi yang bikin terhambat banget. Ya, oke. Nah, tadi Kosipap udah ter-reveal ya. Banyak yang komunikasi di kelas gua juga jelek. Mereka tanya, Pak, kalau gitu kan kata Bapak tadi bisa latih ya komunikasi. Latihnya gimana ya? Simpel. Oke, gua nggak mau langsung go untuk programming dulu. Ya, ada cara simpel latih komunikasi. General ini ya kayak. General ini general. Oke. Siapapun itu ya, komunikasi messenger. Gue punya tips general. Kebetulan gue suka nonton film. Tadi kan juga gue banyak cerita perumpamaan film. Jadi begini, lu nonton satu film, kalau bisa movie aja, kalau series kan agak panjang. Lu nonton satu film, terus lu cari teman lu yang siap di spoiler. Lu ceritain dia sampai dia paham. Bisa nggak? Atau lu tipe yang siap di spoiler, gue nggak mau nonton film ini, lu spoil gue aja. Lu coba dengar sampai lu paham. Kalau lu nggak paham, lu belajar nanya dia sampai paham. Sesimpel itu. Atau ada satu situasi terjadi di lingkungan lu, suatu berita, lu coba belajar ceritain itu dengan teknik naratif atau deskriptif. Naratif itu gimana kita membuat alur cerita yang nyambung,
Deskriptif itu bagaimana kita jelasin detail sampai orang dapat bisa mengimajinasikan, dapat gambaran itu. Visionnya dapat di dia. Dapat di dia. Tekniknya begitu doang. Gue sendiri masih belajar nggak komunikasi. Gue sendiri masih belajar komunikasi terus menerus. Yang kita lakukan juga sekarang kan nyelasin orang komunikasi gitu. Apalagi kalau topiknya berat, sebuah aplikasi yang sangat rumit, suatu pemahaman sains yang rumit banget, bisnis yang rumit banget, komunikasinya makin susah. Latihan dari film aja dulu contohnya. Tapi kalau belajarnya dari film, orang banyak yang nggak mau di spoiler kok. Iya, susahnya sih di situ. malah diberantemin kita. Tergantung sih, itu kan kalau kayak cerita film di YouTube, movie recap. Iya, movie recap. Ada yang ceritain orang. Nah itu contohnya kalau kita dengar penjelasan dia, kita ngerti, berarti itu yang lakukan movie recap itu komunikasi bagus. Iya. Gitu. Dalam bentuk storytelling juga. Storytelling gitu. Itu semua mulai dari storytelling. Atau kalau lu ada suatu keinginan, lu belajar untuk meminta keinginan itu dalam bentuk bahasa yang baik lah, umpamanya. Oke. Gitu. Itu contoh latihan yang paling tipis ya. Kalau mau lebih kompleks ya, bisa ranah yang lebih ini lagi. Atau latihan diskusi sama debat sama teman sih kalau gue bilang. Ada satu konsepnya, ada yang setuju, ada yang pro dan kontra. Tapi jangan berantem ya debat gitu. Untuk diskusikan kenapa lu bilang ini bagus, kenapa enggak. Lu bikin lawan lu ngerti. Nggak perlu menang debat atau diskusinya gitu. Iya, kita juga ada culture di tim kita sih kok. Sedikit spoiler lah hitungannya. Bukan spoiler lah. Ngasih tahu aja di tim kita yang di sini tim kreatif juga tim branding secara keseluruhan. Itu kita belajar komunikasi juga masih jalan sampai sekarang dalam bentuk presentasi. Ah itu presentasi juga. Presentasi dengan forum yang sangat open banget. Bisa boleh nanya dan boleh ngasih saran juga. Nah itu masih berjalan sih sampai sekarang. Di tiap minggunya ada. Nah itu practice one way communication yang bagus. Tapi kalau memang presentasi ada yang nggak jelas, kalau bisa nanya lagi biar dua arah. Gitu. Itu. Jadi itu sih yang menurut gua harus dikembangkan para programmer di situ. Kemampuan menjelaskan gua lagi ngerjain apa, tolong bantu gua dikerjain apa, dengar kliennya mau minta apa. One day mungkin lu jadi senior, lu yang minta ke junior lu untuk ngerjakan apa, situasinya sekarang kayak gimana, dan lanjut. Jadi supaya meeting juga nggak brutal banget sih sebenarnya. Makanya gue juga kadang mikir, kalau mereka ngebiasain bukan hanya IT ya, mungkin gue lihat di kampus gue dulu itu juga sangat minim lah lulusannya itu lulus dengan cakap berkomunikasi. Nah, gue juga menyadari setelah punya tim, setelah punya tim di beberapa tempat, ketika kerja aja nggak cukup. Maksudnya kerja sebagai misalnya graphic designer yang lurus-lurus doang. Ketika lu punya ide dan menyampaikannya ke forum, itu juga punya cara kan. Betul. Ide kita bisa diterima apa enggak itu tergantung apa yang mulut kita sampaikan dan gimana kita menyampaikannya. Nah, bagus tuh kalau permintaan ide minta disampaikan atau enggak. Di sini dua-dua bentuk komunikasi kepake. Influencer kepake, tapi messenger juga kepake dua-duanya. Nah, itu contoh yang dua-duanya kepake. Kalau untuk menjelaskan kerjaan udah kelar dan enggak dan di mana kondisinya dan report kondisinya doang, mungkin itu yang kategori yang pertama kali ya kayak messenger gitu. Cuma kita juga namanya develop sesuatu ya, ada ide. Nah ide itu kan nggak mungkin kita pasang-pasang aja tanpa persetujuan. Ya itu ada di meeting kan, ada di meeting dan briefing. Ada flexibility yang bakalan kita dapat, misalnya ide-idenya, wah lebih ringkas pakai ini nih, lebih cepat pakai ini, atau lebih bagus dipasangin ini. Ya menyampaikannya juga butuh teknik komunikasi kan. Betul. Nah di desain juga gitu. Ya sampai setelah berapa ya gue nyadari. Ya emang anak-anak desain di apalagi lettingan kampus-kampus gua juga gitu. Mereka pas menyebar lulus ya kerja sebagai graphic designer kan. Graphic designer, gue sedikit cerita. Terus kalau ingin lebih berkembang
ya pengembangannya salah satunya komunikasi itu, ketika dia mimpin di sesuatu tempat, punya anak, ya nggak mungkin saling dieman dong. Nah itu tuh kayak, nah IT gue lihat di beberapa tempat dia dengan bahasanya sendiri. Oh ya, nah, itu tuh kurang tekniknya tadi. Dia malah kalau nggak bisa ngomong dia simplifikasi, bukan reduksionisme gitu, bukan ngejelasin. Lu harus punya empati lah, ini user lu, bukan orang teknis. Gimana nih caranya supaya dia juga bisa paham gitu loh. Iya. Dan gue juga diajarin, sebenarnya di kuliah cukup diajarin sih komunikasi, karena juga nama jurusan gue kan desain komunikasi visual. Cuma memang dari generasi gue, dari sekolahnya pun sekolah negeri di zaman gua dan di daerah gua tidak terlalu menekankan kita harus cakap berkomunikasi. Nah itu kurangnya sih, mestinya harus ya. Kurangnya. Dia menjelaskan sebagai apa ya? Sebagai yang mengerjakan proyek lah, dia bilang, dosen gua. Lu harus punya 2 tipe komunikasi juga. Teknis dan non teknis. Ketika lu berhubungan dengan orang teknis, lu pakai tuh bahasa teknis lu. Ketika lu berhadapan dengan orang awam, lu cuma kelihatan pinter tapi orang nggak ngerti. Iya, harus ada empati lah ya. Bukan show off tapi komunikasi, benar kasih tahu dan dengar. Walaupun ada di beberapa kejadian orang show off-nya begitu. Memang mempergunakan tipe komunikasinya itu untuk show off. Exactly, ini yang gue bilang salah satunya political purpose kan. Purpose-nya adalah gue mau kelihatan pinter, keren. Jadi bodo amat tuh, mampus lu nggak ngerti. Memperlihatkan derajat dirinya, kepintarannya. Itu kan tujuan politik tuh. Iya. Iya kan. Nah, itu tuh guys, untuk komunikasi cukup penting lah ya. Enggak cukup penting sih kok, penting banget malah ya. Karena project itu bukan langsung turun tanpa presentasi dan dikeluarkan tanpa presentasi. Itu semuanya harus dengan dijelaskan ya. Karena ya yang butuh produk IT ya produk-produk gede yang bukan orang IT malah gitu sih. Martin juga kayaknya pernah ngomong deh ya, kalau dia ke timnya dalam sekali berapa kala dia melakukan manajemen kontrol kan. Dia pernah bilang kalau nggak salah ya, timnya banyak tuh programmer yang kalau begini-begini ujung-ujung kalau gua cek ternyata nggak ngerti, salah gitu. Dia pernah ngomong. Nah itu contohnya yang Martin lakukan tuh nggak boleh zero assurance. Dia kan double check lagi kan ya. Gitu. Malah bukan jual omongan doang ya. Betul. Ya IT pun ternyata ada jual omongan. Ya komunikasi penyampai pesan dulu lah yang bagus lah. Tapi nantinya kalau udah mulai senior menceritakan produknya di depan banyak orang, bantuin sales ya, itu yang influencernya harus baru-baru. Ya gimana dia ngatur tim kayak masa ya gitu nggak mungkin dong. Ya dia harus membicarakan kan. Yes. Nah, untuk para junior yang mau naik karir nih, perdalam juga ilmu komunikasi, karena bakalan ketemu dengan banyak pihak, ada di bawah, ada di atas, dan ada vendor atau ada hubungan bisnis lain lah gitu. Oke, dari Kobobi juga ada 7 tadi tuh, ingat-ingat aja. Kalau nggak ingat nonton balik aja, ada Cozy Pub. COZYPUB gitu, ada 7. Dan buat para senior ya tentu udah menjalani ya. Yang untuk fresh grad nih, jangan coding mulu, biasakan bicara secara profesional. Ya, meeting juga kalian kerja. Meeting itu bagian dari kerja. Meeting itu bagian dari kerja. Komunikasi bagian dari kerja. Jangan jangan kayak tiba-tiba berharap kerja itu tiba-tiba turun, kerja kelar dengan diem semuanya, everything is good, gajian enggak. Meeting itu kerja. Iya. Komunikasi kalian juga dibayar untuk mendengar dan bicara gitu kan ya. Masa kelar, ya nggak mungkin dong. Oke, sekian buat episode kali ini dan pelajaran dari Kobobinya juga. Dari Putra juga sih.
Jangan lupa subscribe dan nonton video-video yang lain. Kita juga ada segmen namanya Take on Follow, udah season 2. Tonton ya. Dan follow Instagram kita juga di indocyber.id. Oke, gue Putra pamit undur. Gue juga Bobby pamit undur. Ya, see ya, Glips. See ya.